paginya, pihak rumah sakit ngabarin kalau Hana sudah bisa pindah ke lantai 2 ke bangsal anak. Katanya ada kamar kosong karena pasien sebelumnya sudah baru aja pulang hari itu. Alhamdulillah lah aku nggak di sini lagi malam ini gitu kan. Dia langsung lah beres-beresin barang-barang dan langsung bergegas keluar dari kamar itu. Tapi tepat sebelum aku melangkahkan kamar, hawa di sekitar Hana tuh tiba-tiba nggak enak, Wak. Nggak enak lagi. Dan nggak lama setelahnya tercium bau obat yang nyengat kali di hidung aku. Dan tiba-tiba ada suara perempuan. Jangan tinggalin aku sendirian. Aku tengok ke belakang, gak ada siapa-siapa. Lari aku langsung tinggalin kamar itu lagi kan, tanpa nggak mau lagi toleh ke belakang. Pergilah dia ke kamar baru. Nah pas sudah di lantai 2, Wak, Hana sekamar sama pasien anak yang ibunya bernama Bu Nur kan. Nah di situ Bu Nur langsung nyambut Hana dengan ramah, dengan baik. Mereka kenalan, terus mereka ngobrol-ngobrol. Terus nggak lama Bu Nur ini nanya, Mbak Hana, anak kamu tadinya dirawat di lantai 5 ya? Oh iya Bu, kok Ibu tahu? Oh tahu, soalnya saya sering dengar suster-suster di ruang perawat itu ngomongin Mbak sama si suster itu. Emang mereka ngomong apa Bu? Nah waktu itu kelihatan Bu Nur nih kayak ragu gitu loh Nat. Tapi sorot matanya berubah serius. Dari sikapnya jelas dia itu bukan cuma dengar gosip aja. Bu Nur ini macam tahu sesuatu. Seolah-olah urban legend tentang lantai 5 itu bukan hal baru buat Bu Nur. Ya, dari situ Bu Nur cerita lah Wak. Kamar yang ditempatin sama Hana kemarin itu ditinggali sama sosok suster yang namanya Suster Ani. Dia pernah kerja di rumah sakit itu kurang lebih 20 tahun yang lalu. Dan selama bekerja di sana, katanya Suster Ani ini sering dibully, Wak, sering dikucilkan sama kawan-kawannya gara-gara dianggap terlalu cuek dan gak mau bersosialisasi. Tapi dibalik sifat dinginnya, Suster Ani ini merupakan orang yang pekerja keras. Dia ini sering lembur, Wak, karena zaman itu kan jumlah karyawan di rumah sakit kan masih terbatas tuh. Jangankan kerja lembur, Suster Ani ini katanya juga sering kerja dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Nah, sampailah pada suatu malam ada pasien di lantai 5 yang tiba-tiba kritis. Tapi karena kurangnya tenaga medis di sana, Suster Ani ini sampai harus lari bolak-balik gitu loh Wak, untuk ngambilin tabung oksigen, dia yang pasangin infus demi bisa nyelamatin si pasien inilah. Dan semua itu dilakukan sendirian Wak, nggak ada yang bantuin dia. Dan mungkin karena dia capek bekerja sekeras itu, Suster Ani ini tiba-tiba kena serangan jantung, meninggal lah di situ. Di kamar pasien itu dia meninggal. Tapi kabarnya pasien yang kritis yang udah berhasil diselamatin sama Suster Ani ini selamat. Jadi dia berhasil nyelamatin orang, tapi dianya nggak selamat gitu loh Wak. Suster Ani yang nggak selamat. Itu ceritanya Mbak, kata Bu Nur. Dengar cerita itu Nadia, terenyuh hati aku. Suster Ani ini orang baik nih. Pun setelah aku ingat lagi Nadia, Suster Ani itu kan juga secara tidak langsung nyelamatin si Kinan kan Wak. Malam waktu suster lain itu salah ngasih infus, Suster Ani yang datang dimatinnya infus tuh kan, supaya nggak bahaya buat Kinan. Terus malam berikutnya Suster Ani juga ingetin sama si Hana, cek label obat. Betul, salah orang rumah sakit ngasih obat kan aku. Nah semua cerita itu perlahan langsung menghapus ketakutan Hana tentang Suster Ani. Bahkan Hana ini mulai berpikir, jangan-jangan Suster Ani itu dari awal emang nggak pernah punya niat untuk nakut-nakutin kami, nakut-nakutin aku gitu. Suster Ani itu cuman masih bekerja seperti biasa, masih ngejalanin SOP, masih ngecek pasien, bahkan masih jagain keselamatan pasien di malam hari, ya kan? Dia nggak ada niat sama sekali nampakin dirinya untuk mengganggu Hana, enggak. Dia memang lagi bekerja aja. Dan pikiran ini juga akhirnya divalidasi sama Bang Adam, suaminya. Jadi ketika Hana dengar cerita itu, di saat yang sama Bang Adam ini juga dapat pula Wak cerita tentang kebaikan dari Suster Ani ini dari rekan kerjanya dulu. Bang Adam dapat informasi. Jadi setelah Kinan itu dipindahkan ke lantai 2 Wak, Bang Adam ini kan sempat keluar kamar terus pergi ngerokok gitu di luar kan. Nah, pas lagi ngerokok, Bang Adam diajak ngobrol sama satpam rumah sakit yang lumayan senior lah, namanya Pak Tono. Nah di situ mereka ngomongin banyak hal kemana-mana sampai akhirnya tibalah pada pembahasan tentang lantai 5 dan juga Suster Ani. Nah sama kayak yang sudah didengar Hana dari Bu Nur, Pak Tono ini juga nyeritain kisah tentang Suster Ani. Cuman bedanya di sini Pak Tono ini nambahin satu cerita sedih di balik kematian Suster Ani Wak, dimana setelah jasad Suster Ani ini dibawa pulang, gak ada katanya satupun teman-teman perawat yang datang bertakziah ke rumahnya. Gak ada. Dan mirisnya lagi, cuman 1 hari setelah Suster Ani meninggal Wak, perawat-perawat itu kembali kerja. Memang dia harus kembali kerja. Cuman mereka ketawa-ketawa ya, ketawa-ketawa, cekak-cekikan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi bisa dibilang mereka ini sama sekali gak ngerasa kehilangan Suster Ani itu loh Wak. Dan semenjak kejadian itu, barulah hal-hal mistis mulai muncul di kamar tempat Suster Ani meninggal. Beberapa pasien yang dirawat di situ mengaku sering didatangin seorang suster setiap jam 12:30 malam. Dan jam 12:30 ini adalah jam kematiannya Suster Ani. Cuman Pak Tono bilang,
Udah nggak usah takut mas, Suster Ani tuh nggak pernah ganggu pasien kok. Dia dulu sempat ngeganggu, tapi yang diganggunya adalah suster-suster yang dulu suka ngejauhin dia. Dengar itu ya udah, Bang Adam juga nggak bisa komentar apa-apa kan, dia cuman oh iya pak gitu. Nah setelah dengar informasi dari Bang Adam, perasaan Hana akhirnya tervalidasi. Memang betul Suster Ana ini nggak berniat jahat, tapi meskipun sudah berada di alam berbeda, rasa tanggung jawabnya pada pasien dan pekerjaannya masih belum hilang sampai sekarang. Enyuh ya Wak ya, gimana gitu perasaannya. Nah singkat cerita, setelah melewati beberapa kejadian mistis di rumah sakit, setelah pindah ke lantai 2, Hana dan juga Kinan bisa beristirahat dengan nyenyak bersama Bu Nur dan anaknya ini juga. Untuk yang mereka tenang-tenang aja, Nadia udah gak ada lagi Suster Ani yang mendatangi dia setiap jam setengah 1 malam, gak pernah datang setelah kejadian itu ya. Dan setelah dirawat selama kurang lebih 5 hari, Kinan pun akhirnya diperbolehkan pulang. Dan dari luar rumah sakit, waktu udah ada di luar ya, Hana sempat menoleh ke lantai 5 untuk macam berpamitan gitu, dan juga berterima kasih sama sosok Suster Ani. Karena mau gimana pun dia juga ikut berjasa dalam merawat Kinan selama di opname di rumah sakit itu. Aduh aku kebayang lagi apa yang dilakukan Kinan waktu itu ya kan. Bisa kalian gambarkan gak? Divisualisasi otak kalian. Kinan keluar, dia nengok belakang. Makasih ya suster, rupanya suster ada di bawah gitu. Aku kalau jadi Kinan nengok Suster Ani ngelambai dari atas gak takut lah aku mungkin. Ya gak sih? Sekarang kok bilang gak takut, nanti kalau aku ngalamin sendiri melecit juga tuh mau dia sebaik apapun ya kan. Oke Wak, jadi itu tadi kisah tentang Suster Ani yang selalu mendatangi kamarnya Kinan setiap tengah malam. Meskipun awalnya sempat dibikin takut, siapa sangka Suster Ani ini ternyata punya niat yang sangat baik. Dari kisah ini kita jadi tahu kalau sebenarnya Suster Ani mungkin tidak pernah betul-betul dihargai semasa hidupnya kan Wak. Tapi justru karena itulah dia selalu setia sama tugasnya dalam merawat, menjaga, dan juga memastikan tidak ada satupun pasien yang celaka di rumah sakit itu. Subhanallah, baik kalilah beliau. Kita doakan saja semoga Suster Ani bisa beristirahat dengan tenang di alam barunya, dan semoga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian juga pengen dapat koleksi terbaru dari botol-botol lucunya Daily Sun, bisa langsung klik di bawah ini aja, kita available insyaallah. Kalau misalnya sold out, mohon maaf, tunggu aja lah, stay tune sampai restock lagi. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah dan saran-saran tulis selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. As always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.